Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldiam Sarlubis, NIM 18050146. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu perusahaan pembiayaan dan pegadaian. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah anggota BLKL yang termasuk dalam perantara investasi, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas atau surat-surat berharga. Perusahaan ini memperoleh dana dengan menjual warkat niaga yang merupakan instrumen jangka pendek atau instrumen pasar uang, lalu mengalokasikannya dengan memberikan pinjaman kepada konsumen. Lalu konsumen akan menggunakannya melalui penggunaan rumah tangga atau penggunaan usaha, seperti membeli perabot atau peralatan rumah tangga. Pinjaman kebanyakan bersifat konsumtif atau nilai barang yang dijadikan jaminan terdepresiasi dengan bertambahnya waktu, sehingga memberikan resiko default tinggi. Maka untuk pinjaman ini akan dikenakan bunga tinggi. Sementara di sisi lain, kinerja pegadaian di Indonesia juga mengalami peningkatan dalam semua indikator, yakni peningkatan dalam total aset, kewajiban, pendapatan usaha, dan perolehan tahun berjalan. Secara umum, peningkatan kinerja dicapai melalui strategi ekspansi jangkauan pelayanan dan program diversifikasi produk. Sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan digunakan untuk memberi pinjaman kepada konsumen dalam jumlah per transaksi relatif kecil. Karakteristik perusahaan pembiayaan memiliki struktur biaya rendah, lalu memungkinkan memberikan pemenuhan kebutuhan konsumen lebih baik dibandingkan bank. Setelah itu, meningkatkan proporsi pinjaman perusahaan pembiayaan ke sektor bisnis seiring penurunan proporsi pinjaman konsumen. Terus, jenis perusahaan pembiayaan. Yang pertama yaitu perusahaan pembiayaan bisnis. Yang pertama yaitu factoring atau anjak piutang. Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan jaminan piutang, yaitu tagihan perusahaan kepada perusahaan atau individu lain. Terus yang kedua, leasing atau sewa guna, yaitu perusahaan pembiayaan dapat membantu pembelian barang modal suatu perusahaan yang tidak memiliki dana dalam bentuk leasing. Terus yang ketiga, floor plan loans, yakni pembiayaan pengiriman mobil atau motor bagi dealer dengan jaminan mobil atau motor di showroom. Terus jenis perusahaan yang kedua yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank yaitu pertama, perusahaan pembiayaan bersedia memberi pinjaman. Terus yang kedua, pemberian pinjaman dengan jaminan hipotek yang bersifat inferior. Terus yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur untuk membiayai konsumen membeli produknya. Terus jenis yang ketiga yaitu pembiayaan atau perdagangan atau penjualan yang disebut sebagai captive finance companies, yaitu memberikan pinjaman kepada konsumen yang membeli barang dari pengecar tertentu. Terus risiko bisnis perusahaan pembiayaan yang pertama yaitu risiko gagal bayar. Hal ini terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Maka perusahaan pembiayaan memiliki cadangan yang cukup besar dan debt collector andal untuk mengantisipasi kemungkinan default risk. Terus yang kedua, risiko yang kedua itu risiko likuiditas. Hal ini disebabkan aset perusahaan pembiayaan sulit dijual di pasar sekunder karena risikonya yang tinggi. Maka kebutuhan akan dana tunai dipenuhi dengan penjualan yang merupakan hal sulit bagi perusahaan pembiayaan kecil. Terus risiko yang ketiga yaitu kesulitan perpanjangan pinjaman, yakni risiko perusahaan pembiayaan yang menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. Hal ini dapat terjadi bila pada perusahaan terhadap risiko bisnis yang dimengerti oleh investor. Yang keempat yaitu neraca perusahaan pembiayaan. Selain menarik dana dengan menerbitkan CP, dana juga diperoleh dari penerbitan saham, obligasi, pinjaman bank, dan sumber lainnya. Seperti aset utama perusahaan pembiayaan adalah pinjaman konsumtif, bisnis, dan perumahan. Yang kedua, kewajiban. Terus yang terakhir adalah financial conglomerates. Financial conglomerates adalah perusahaan keuangan yang memiliki atau mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi. Karakteristik bisnis pegadaian.
Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi yang merupakan lembaga pemerintah BUMN. Sumber dana Perum Pegadaian adalah penjualan obligasi, utang promes, ekuiditas, dan utang lainnya. Yang terakhir, produk Perum Pegadaian itu yang pertama jasa taksiran, jasa titipan, kredit konsumsi, kredit produksi, tabungan emas atau tabungan emas ONH, Gold Counter Gallery 24. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.